Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita mau berbincang dengan Dr. Andes Haji Damanhuri, MSI. Beliau adalah Dewan Penasihat Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Agus. Selalu senyum, selalu sehat. Alhamdulillah, menyenangkan. Mudah-mudahan puasanya bisa berjalan lancar? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Mas Agus. Alhamdulillah. Bisa konsentrasi. Pak Daman, ini para Hijau Hitam 21 atau pemirsa itu mau bertanya-tanya. Sebetulnya puasa itu di dalam agama itu seperti apa sih yang sebenarnya? Ya, sesuai Al-Quran yang juga para pemirsa, para pendengar sudah tahu semuanya bahwa tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Apa itu? La'allakum tattaqun ya agar manusia itu takwa kepada Allah, mempunyai titel takwa kepada Allah. Cuma modal takwa itu adalah ada dua pilar yang harus dituju, Mas Agus. Itu ada. Satu adalah hablum minallah, yang satu adalah hablum minannas. Sebelum menjelaskan hablum minallah, hablum minannas, sebetulnya takwa itu apa sih? Kok sering diucapkan hampir setiap khotib sholat Jumat mengatakan untuk kita menambah ketakwaan. Begitu juga dalam puasa ini. Sebetulnya takwa itu sendiri apa? Sebelum hablum minallah dan hablum minannas. Takwa itu kalau kita baca di beberapa banyak referensi, Mas Agus, ini adalah ar-roja wal khauf. Jadi agar kita itu mempunyai jiwa berharap, mendapatkan surganya Allah, dan juga agar kita itu takut. Al-khauf itu takut kepada nerakanya Allah yang begitu dahsyat, sakitnya begitu. Tapi kalau al-khauf, itu. Di hadis Rasulullah ada lagi yang mengartikan bahwa at-taqwa itu seperti wejangan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini adalah seperti kalau kita itu jalan di pegunungan di tempat yang terjal, yang di situ ada tebing-tebing yang sangat berbahaya dan itu gelap. Kemudian batunya runcing-runcing. Nah, itulah kira-kira takwa. Apa itu? Kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Saya kira semacam itulah. Kemudian kita jangan sampai menjalankan larangan-larangan Allah, tapi sebaliknya kita harus selalu fokus untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah kira-kira. Dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Ar-raja wal khauf. Kembali kepada hablum minallah dan hablum minannas. Boleh dilanjutkan Pak Daman tadi? Jadi hablum minallah ini yang sudah menjadi sebuah pengertian yang sudah dimaklumi oleh banyak orang yang berpuasa, tentu menyempurnakan puasanya, menyempurnakan tarwehnya. Karena dengan puasa dan tarweh ini betul-betul akan diampuni oleh Allah. Kemudian juga dilengkapi dengan tadarusnya, karena kalau kita bisa menjalankan tadarus dilipat gandakan di bulan Ramadan dan juga nanti kan mangkor Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an liashabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran nanti di akhirat akan datang berupa malaikat-malaikat yang akan membantu kepada yang membaca Al-Quran. Pak Daman, ini kan para kader hijau hitam itu kan selalu kritis. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan diampuni segala dosanya, atau apa yang diartikan maksudnya dari
surga terbuka untuk mereka hubungannya dengan puasa ini. Karena kalau tidak dilandingkan dalam kehidupan sosial, mereka kok kami nggak yakin ya. Gimana Pak Daman? Jadi gini, yang pertama tentu kita akan menyentuh tentang hablum minallah dulu. Ya, hablum minallah. Allah itu zat yang maha mulia, yang maha kasih sayang, yang maha rahman rahim. Sampai Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran itu, wala taqnatu min rohillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innallaha ghafurur rahim. Allah, janganlah engkau putus asa terhadap dosa-dosamu, biarpun ibaratnya sak gunung anaan, karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu jami'an semuanya. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Ada lagi di An-Nur yang ayatnya 10 kalau tidak keliru. Illal ladzina tabu min dalika wa tuslihu fa innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang berdosa akan disiksa kecuali orang yang tobat kemudian memperbaiki diri, dia akan diampuni dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian lagi di At-Taubat 26 27 itu juga begitu. Sumayatubu min ba'di dzalika lamma yasha wallahu ghafurur rahim. Orang-orang akan disiksa kecuali kalau dia mau tobat dan Allah menghendaki, maka dia akan diampuni. Nah, kaitannya kalau itu kadang-kadang fokusnya hanya itu, padahal bukan hanya itu. Hablum minan nas. Ini harus penting. Ini. Iya. Hablum minan nasnya ini yang perlu dijelaskan Pak Taman. Ini bagaimana Pak Taman? Kadang-kadang ini yang justru ditinggalkan. Padahal ini bagian dari yang tidak bisa dipisahkan. Saya akan mengupas dulu landasannya bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, tidak hanya di dalam masjid dan mushola, tapi juga di mana saja. Dan hendaknya kalau ada yang kejelekan harus segera ditutup dengan kebaikan. Yang akhir hadis ini, kepada manusia hendaklah engkau berbuat baik. Padahal sekarang itu banyak orang yang hanya mengejar tentang tahajudnya, iktikafnya, sholatnya, tadarusnya. Kadang-kadang masih sakit hati, dongkol kepada keluarganya, konco, bolo, tonggo. Itu sepertinya ibadahnya sudah sempurna, tetapi hablum minan nasnya masih ada sebuah problem. Ini yang bahaya. Padahal itu tidak bisa dipisahkan. Di dunia saja orang yang sakit hati itu kadang-kadang akan terus kemudian masuk di bawah sadar. Akan menjadi pendendam, kemudian kalau tersulut sedikit sudah mentang-mentang, kemudian marah-marah. Belum lagi nanti di akhirat tentu juga tidak akan bisa mutmainnah kalau semacam itu. Gitu ini para pecinta insan cendekia ini bertanya. Iya, saya sudah melaksanakan puasa secara tertib, sahur, berbuka, melaksanakan berbagai amal ibadah di malam hari. Tapi dengan tetangga saya atau teman saya kok belum bisa welcome ya, kok masih berat ya. Bagaimana caranya Pak Taman? Satu, harus bahwa tujuan kita adalah takwa. Modal kita adalah iman. Padahal Allah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukan yang dikatakan orang yang iman yang benar sehingga dia sampai mencintai kepada saudaranya seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Apalagi ada juga mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu falyukrim dhaifahu gitu. Barang siapa yang dia ingin iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah muliakan tamu, muliakan tetangganya. Ini satu harus difahami. Kalau ini tidak meresap, mengkristal di dalam hati, berarti bersih dengan tetangga itu hendak akan sampai. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu
harus pandai-pandai menjadi orang yang pandai tersenyum. Seperti Mas Agus itu lagi. Alhamdulillah. Iya, saya jumpa dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, selalu tersenyum. Ini modal surga, Mas Agus. Amin. Sehingga kalau begitu dihubungkan dengan puasa ini, seharusnya nanti endingnya dari puasa sudah tidak ada kemarahan terhadap tetangga dan teman, ataupun mungkin ya mereka adalah seperti kita seharusnya. Begitu, teman. Iya, memang harus, karena syarat yang terakhir tadi adalah antufiya man dzolamaka. Kata Rasulullah, berilah maaf kepada yang orang mendolimi kepada kamu. Apalagi kalau hanya tersinggung, hanya tersentuh apa sedikit, itu mestinya tidak jadi persoalan. Sehingga harus betul-betul kepada keluarga, suami istri, kepada anak, kepada famili harus dibebaskan dari sakit hati pendendam. Kepada tetangga, kepada teman harus itu. Karena apa? Itu nanti akan mengurangi terhadap mutu kualitas kita menjadi titel muttaqi. Subhanallah. Pak Taman ini sudah hampir berbuka. Nanti para jamaah ini takut terlambat berbukanya. Closing statement untuk ya perbincangan sore hari ini, Pak. Ya. Untuk mencapai ini kesimpulannya, untuk mencapai takwa, kita harus ada dua pilar harus selesai. Satu, hubungan hablum minallah harus terus kita perbaiki. Betul. Yang kedua, hubungan dengan manusia harus kita perbaiki. Kalau itu bisa selesai, maka kita nanti sowan kepada Allah tanpa hisab. Alhamdulillah. Seperti surat Az-Zumar di akhirnya itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara dan al-ayah. Indahnya kita itu tidak ditanya apa-apa, langsung dihantarkan oleh para malaikat. Baca saja itu, Mas Agus. Makanya kita gandrung kepada surga itu begitu indahnya. Ada bidadari yang cantik-cantik. Subhanallah. Itulah kira-kira. Begitulah pemirsa Hijau Hitam 21. Semoga bermanfaat. Semoga sebagai pengantar berbuka puasa hari ini, dan kita semua termasuk orang-orang yang la'alakum tatakun, baik hablum minallah dan hablum minannas. Amin, amin, amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Taman. Terima kasih.